Latihan uji kompetensi perawat dan SKB CPNS perawat. Seorang laki-laki berusia 44 tahun dirawat dengan TB aktif, pernapasan 24 kali per menit. Welcome back to my channel. Lima, 4, 3, 2, 1, subscribe. Soal nomor 1. Seorang laki-laki berusia 44 tahun dirawat dengan TB aktif. Pernapasan 24 kali per menit, ronki pada kanan dan kiri paru, produksi sputum banyak, indeks massa tubuh 16, pucat dan terlihat sesak serta kelelahan. Apakah prioritas diagnosa keperawatan yang tepat dari kasus di atas? A. Pola nafas tidak efektif berhubungan dengan hiperventilasi. B. Bersihan jalan napas tidak efektif berhubungan akumulasi sekret. C. Gangguan pertukaran gas berhubungan dengan infeksi bronchial. D. Intoleransi aktivitas berhubungan dengan kelelahan dan kekurangan energi. Atau E. Gangguan nutrisi kurang dari kebutuhan berhubungan dengan hipermetabolik. Iya, teman-teman, benar. B. Bersihan jalan nafas tidak efektif berhubungan akumulasi sekret. Soal nomor 2. Seorang laki-laki berusia 50 tahun dilakukan kolostomi 3 hari yang lalu. Seorang perawat melaksanakan perawatan luka dengan mengirigasi luka kolostomi. Pada saat tindakan irigasi, klien tiba-tiba mengeluh kram sekali pada daerah tersebut. Apakah tindakan yang harus segera dilakukan? A. Menghentikan tindakan irigasi. B. Mempercepat aliran cairan irigasi. C. Memperlambat aliran cairan irigasi. D. Meminta klien untuk menahan nafas sebentar. Atau E. Memberitahu klien bahwa kram akan mereda dan normal. Iya, teman-teman, benar, yaitu menghentikan tindakan irigasi. Soal nomor 3. Seorang laki-laki berusia 50 tahun dibawa ke UGD oleh keluarganya karena mengalami kejang saat di rumah, sampai lidahnya berdarah karena tergigit. Saat di UGD, pasien kejang lagi. Pada pemeriksaan fisik, ditemukan luka di kaki. Dokter mendiagnosa pasien mengalami tetanus. Apakah tindakan keperawatan yang menjadi prioritas pada kasus yang dialami oleh Tuan B di atas? A. Pemasangan restrain. B. Melakukan perawatan luka. C. Memasang pengganjal lidah. D. Memberikan oksigen 4 liter per menit. E. Menempatkan pasien di kamar gelap. Ya, teman-teman, benar, yaitu memasang pengganjal lidah. Kita ke soal nomor 4. Seorang laki-laki berusia 30 tahun datang ke rumah sakit dengan keluhan nyeri pada daerah ulu hati. Pada pengkajian diperoleh data pasien memiliki riwayat gastritis sejak 3 tahun yang lalu dan sering kambuh,
Pasien biasa mengkonsumsi kopi, skala nyeri 2. Pasien masih bisa makan dan minum, walaupun sedikit. Apakah prioritas masalah pada pasien? A. Nyeri akut. B. Defisit pengetahuan. C. Resiko defisit volume cairan. D. Nutrisi kurang dari kebutuhan. Atau E. Risiko nutrisi kurang dari kebutuhan. Ya, teman-teman benar, yaitu nyeri akut. Kita ke soal nomor 5. Seorang laki-laki usia 40 tahun mengeluh urin yang keluar sedikit, menetes dan terasa panas, adanya peningkatan frekuensi berkemih. Dari riwayat penyakit terdapat obstruksi pada saluran kemih. Pasien mengatakan takut jika masalah berat dan tampak gelisah. Apakah prioritas masalah keperawatan? A. Nyeri. B. Ansietas. C. Resiko infeksi. D. Perubahan eliminasi. Atau E. Kurang pengetahuan. Ya, teman-teman benar, yaitu kurang pengetahuan. Kita ke soal nomor 6. Seorang klien 23 tahun di klinik AIDS menanyakan perawat tentang apa yang harus ia lakukan untuk mengatasi masalah adanya terdapat beberapa bintik-bintik kecil, sedikit sakit, bintik-bintik berwarna keunguan coklat pada kaki kanannya dan pergelangan kaki. Apakah yang harus perawat anjurkan pada klien tersebut? A. Membersihkan dengan sabun dan air hangat 2 kali seminggu dan ditutup kasa steril. B. Mandi setiap hari dengan air mengalir dengan sabun, kemudian dikeringkan perlahan. C. Rendam dalam bak hangat 3 kali sehari dan menggosok kaki dengan kain lap. D. Membersihkan 2 kali sehari dengan povidone iodin dan dibiarkan terbuka. Atau E. Rendam dengan air dingin 2 kali sehari. Ya, teman-teman benar, yaitu B. Mandi setiap hari dengan air mengalir dengan sabun, kemudian dikeringkan perlahan. Kita ke soal nomor 7. Seorang laki-laki 75 tahun menderita CVA dirawat di rumah sakit. Klien memiliki kelemahan sisi kiri dan tidak ada gag refleks. Dia mengompol dan fesesnya berwarna hitam seperti tar atau aspal. Tekanan darah 90/50 dan kadar hemoglobin 10 gram per desiliter. Apakah prioritas tindakan yang dilakukan kepada pasien? A. Menjaga kulit bersih dan kering. B. Memeriksa tinja yang terdapat darah. C. Melakukan latihan ROM ekstremitas sebelah kiri. D. Meninggikan kepala tempat tidur sampai 30 derajat. Atau E. Melakukan pemasangan restrain pada kaki dan tangan. Ya, teman-teman benar, yaitu melakukan latihan ROM ekstremitas sebelah kiri. Kita ke soal nomor 8. Seorang pasien laki-laki berusia 55 tahun baru saja menjalani operasi katarak sekitar 2 jam yang lalu. Klien sudah duduk sendiri yang mengatakan ingin buang air kecil. Apa yang sebaiknya dilakukan perawat?
A. Memasang kateter pada klien. B. Meminta klien BAK di tempat tidur. C. Meminta klien untuk tidak mengejan selama BAK. D. Meminta klien untuk menggunakan kloset jongkok. Atau E. Meminta klien menahan kencing hingga 6 jam pasca operasi. Ya, teman-teman benar, yaitu meminta klien untuk tidak mengejan selama buang air kecil. Soal nomor 9. Seorang laki-laki berusia 32 tahun dirawat dengan cedera pada spinal, kesadaran kompos mentis, lumpuh pada kedua kakinya, tidak bisa mengontrol BAK/BAB. Apakah prioritas tindakan pencegahan cedera pada pasien? A. Menjaga kebersihan tempat tidur dan program miring kanan atau kiri tiap 2 jam. B. Memasang penghalang tempat tidur dan menempatkan bel dekat klien. C. Mengatur posisi prone atau telungkup dan masase punggung tiap 2 jam. D. Memasang kateter urin dan memasang diapers. Atau E. Mendudukkan klien tiap setengah jam sekali. Ya, teman-teman benar, yaitu memasang kateter urin dan memasang diapers. Soal terakhir, nomor 10. Seorang laki-laki umur 38 tahun diamputasi di atas lutut kanan karena kecelakaan. Setelah sadar, klien menolak untuk melihat kakinya. Ketika perawat mencoba untuk berbicara dengan klien tentang operasi, ia mengatakan kepada perawat bahwa ia tidak ingin membicarakan hal itu. Klien juga menolak untuk dikunjungi keluarganya. Apakah masalah keperawatan yang paling tepat? A. Kecemasan. B. Keputusasaan. C. Ketidakberdayaan. D. Gangguan citra tubuh. Atau E. Defisit perawatan diri. Ya, teman-teman benar. D. Gangguan citra tubuh. Sekian dulu latihan uji kompetensi perawat dan SKB CPNS perawat. Mohon maaf bila ada salah kata. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan kita sama-sama belajar. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.